Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya hari ini yaitu untuk mewawancara Bapak Kepala Sekolah SMKTI Pembangunan Cimahi, tempat saya mengajar, yaitu Bapak Didit Aryadi SSTGM. Mangga Bapak untuk sesi wawancara kita mulai saja, lebih ke sharing mungkin ya Pak ya. Untuk yang pertama, bagaimana nih menurut Bapak mengenai motivasi belajar siswa yang ada di SMK TI Pembangunan Cimahi? Baik, motivasi belajar yang ada di SMKTI Pembangunan Cimahi itu hampir 80% sudah cukup tinggi. Yang 20% memang kita perlu perbaiki motivasi siswa ini karena memang setelah pandemi ini motivasi belajar anak terlihat agak sedikit menurun dari capaian yang kita raih. Dilihat dari rapot mutu sekolah, itu capaian untuk motivasi belajar siswa baik numerasi maupun literasi itu ada di angka 14% untuk yang tingkat akhirnya. Yang sudah cakapnya itu sudah hampir 6 sampai 70%. Nah, sisanya ini yang memang perlu kita motivasi. Kenapa rendah? Karena ya tadi proses pandemi yang kemarin kita lewati itu menjadikan salah satu bagian dari motivasi anak belajar rendah. Yang berikutnya upaya guru juga itu memang perlu ditingkatkan dalam mendorong para siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, itu alangkah baiknya dilatih dengan literasi setiap harinya. Jadi memang untuk tahun pelajaran ini memang masa transisi ya Pak ya? Masa transisi. Iya, dari daring ke luring ya Pak ya. Jadi untuk pemanfaatan teknologi bisa gadget ya Pak ya, mungkin sangat dirasakan sekali. Tapi untuk di kelas mungkin ada beberapa hal yang menjadi kesulitan siswa. Nah, untuk untuk di model pembelajaran Pak, itu kan sangat banyak ya Pak ya. Nah, apakah guru-guru di SMKTI ini sudah menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang inovatif atau seperti apa Pak? Tentunya selama kemarin kita ditempa dengan pembelajaran daring, tentunya guru-guru di sini sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Dan sekarang pun tetap guru-guru yang ada di sini itu selalu melakukan berbagai macam model pembelajaran untuk melihat karakter-karakter tiap siswanya. Nah, kalau saya kan mengajar biologi ya Pak ya. Nah, untuk bagaimana nih menurut Bapak untuk pembelajaran biologi ini, model pembelajaran apa kira-kiranya yang tepat gitu loh Pak? Misalnya di pembelajaran keanekaragaman hayati atau pengolahan limbah atau ekosistem misalnya. Nah, menurut Bapak model pembelajaran yang tepat itu seperti apa gitu ya Pak? Tentunya kalau biologi itu dengan sains itu sangat dekat ya. Jadi model pembelajaran yang paling dekat yaitu menggunakan model pembelajaran problem solving atau menggunakan model pembelajaran berbasis project. Ini bisa kita pilih karena biologi ini memang perlu siswanya pun untuk praktek gitu kan. Misalkan melihat bagaimana kondisi limbah di sekitar, berarti kan diperlukan upaya-upaya bagaimana cara pencegahan limbah. Nah, ini bisa dilakukan dengan model pembelajaran problem solving ataupun project. Oke, untuk selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah kita Pak? Apakah sudah maksimal digunakan oleh guru dan siswa? Pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah ini alhamdulillah sudah dimaksimalkan dari model e-learning yang kita miliki sebagai basis pembelajaran selama kegiatan online. Dan hari ini walaupun kondisinya sudah offline, ya untuk pembelajaran e-learning kita juga tetap itu digunakan sebagai kita melihat perangkat pembelajaran guru-guru yang
setiap harinya kita bisa mengontrol kondisi persiapan perangkat pembelajaran guru dan materi apa yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Selain itu juga fasilitas serta teknologi yang ada, sarana prasarana yang ada di sekolah juga udah sebagian besar itu digunakan juga oleh para siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun pembelajaran praktek di luar kelas. Ini Pak, yang terakhir Pak, mengenai ke guru ini ya Pak ya. Untuk guru-guru yang ada di sini, selain dari guru mata pelajaran biologi, apakah semua guru sudah memakai soal HOTS gitu Pak? Ya. Dengan penggunaan soal HOTS ini sudah kita upayakan karena kan kita sudah melakukan workshop pembuatan soal HOTS dan di SMKTI Pembangunan Cimahi, insya Allah semua mata pelajaran termasuk biologi pun sudah menggunakan pembelajaran dengan materi HOTS. Baik Bapak, berarti untuk motivasi belajar siswa, untuk model pembelajaran, dan juga untuk soal HOTS yang digunakan oleh guru-guru, insya Allah mungkin sudah di atas, sudah baik ya Pak ya, lumayan ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah semua guru mungkin karena sudah ada workshop juga, jadi sudah bisa menerapkan soal-soal HOTS gitu ya Pak. Mudah-mudahan anak-anaknya pun bisa menjawab soal-soal HOTS yang diberikan masing-masing guru. Oke. Nah untuk selanjutnya Bapak, dari keempat tema tadi, menurut Bapak solusinya apa gitu Pak? Dari apabila ada siswa yang motivasinya kurang atau masih rendah, dan dari kesulitan belajarnya mungkin, atau mungkin cara menerapkan model pembelajaran oleh guru-guru. Nah, kira-kira solusi dari Bapak misalnya seperti apa? Tentunya sekolah itu melakukan upaya untuk selalu meningkatkan kompetensi guru, baik melalui kegiatan workshop, peningkatan kompetensi guru itu sendiri, itu melalui pembuatan soal, HOTS, ataupun model atau media pembelajaran yang nanti akan digunakan pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Berikutnya, kepada siswa yang memiliki motivasi rendah, bukan hanya siswanya saja, tapi kita pun perlu mengupayakan kepada gurunya untuk melakukan workshop literasi dan numerasi. Itu pun perlu diperhatikan karena bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia ataupun matematika saja, tapi sepertinya ini perlu upaya dilakukan oleh semua guru, khususnya untuk melakukan pembiasaan literasi dan numerasi pada siswa. Salah satunya yang mungkin dengan kegiatan workshop yang nantinya akan diselenggarakan oleh sekolah. Untuk siswanya, ya ini perlu dukungan dari guru yang mengajar di kelas untuk selalu mensupport, memotivasi, mengingatkan setiap di awal pembelajaran untuk melakukan kegiatan literasi dan numerasi terlebih dahulu. Atau dalam jangka panjangnya bisa juga diberikan latihan-latihan soal-soal yang berkaitan dengan literasi ataupun numerasi sehingga hasil dari apa yang dipelajari bisa lebih terlihat. Karena ini juga kan merupakan bagian dari penilaian pada saat ANBK dan ini pun terlihat nanti nilai mutu rapot sekolah seperti apa. Dan ini juga baik untuk masukan dan evaluasi diri sekolah juga. Baik Bapak, untuk wawancara ini dicukupkan sekian. Untuk solusinya juga terima kasih ya Bapak. Mudah-mudahan saya khususnya bisa lebih meningkatkan lagi motivasi belajar siswa di kelas, juga bisa meningkatkan kinerja saya juga sebagai guru. Terima kasih Bu Riani. Maka Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.